Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama gua Ari WP. Apa kabar kalian para daycaster Indonesia? Gua harap kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Guys, kali ini gua sudah berada di kediaman salah satu pengrajin diorama guys di Bandar Lampung. Nah, kita bisa lihat ya guys. Kita lihat intip sedikit banget. Tuh guys. Wah, gokil ya. Ini dari buatan tangan dingin beliau guys. Tuh, cakep-cakep banget. Di belakang sana tuh rame ya. Ntar gambarnya bakal gue ambil satu persatu. Penasaran siapa yang bakal hadir di rubrik ngobrol santuy RWP kali ini? Seperti biasa, di subscribe dan kita bumper dulu guys. Oke guys, sekarang di sebelah gua sudah ada Om Rudolf. Jadi beliau ini diecaster. Sudahnya beliau ini juga hunters, juga masih sering nyari-nyari di Indomaret. Pasti. Pastilah ya. Pasti. Hunters juga. Dan beliau ini kolektor. Ada beberapa item Hot Wheels-nya guys, itu Ferrari segala macam. Ntar bakal gue shoot juga nanti. Dan yang lebih penting lagi, beliau ini pengrajin dari diorama. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol nih guys, ngobrol santai. Jadi si Om Rudolf nih, kalau gue dengar awalnya main diecast dari skala 24 ya Om? Bener Om, jadi gua konsepnya dulu sih awal-awal gua main di 24 skala besar gitu. Karena ngeliat detail kan makin besar makin detail kan gitu ya. Bener. Ya itu sih awalnya dari 24. Awal sih 18 gua punya 18 awalnya malah. Keren bener, mulai dari karpetnya kan kelihatan tuh ya. Karpet aja kelihatan kan. Jadi keren lah gua bilang di 18. Terus itu turun malahan ke 24. Habis itu kok mahal ya. Kita mikir juga. 24 juga mahal guys. Itu jadanya sekitar 2,5-300 iya, ya kan. bener. Belum yang lebih premium itu. Sudahnya main 32 gua dulu. Kecil lagi ya. Jadi makin lama makin turun. Gitu. Terus habis itu ya udah main ke 64 gitu. Mulai dari 64 ini gue coba buat diorama gitu kan. Kesini kok malah keracun diorama gitu daripada diecast-nya gitu. Turun kedua dari 16, 18, 32 ke 64 itu diracun apa gimana Om? Oh enggak Om, jadi enggak, sebenarnya sih nggak ada yang ngeracun sih Om ya. Malah ya. Gue udah emang suka gitu loh. Jadi begitu gue ngeliat apa namanya diecast gitu kayaknya udah mulai kepincut dengan sendirinya gitu Om. Malah ngerasukin diri sendiri gitu, nggak ada yang ngeracun gitu kan. Nah ini dari awalnya dari 64 sudahnya bikin diorama sendiri. Bener Om. Itu buat konsumsi pribadi atau gimana Om? Apa ada teman yang minta konsep, lu bisa buat diorama nggak sih, buatin gua atau gimana Om? Oh gini Om, kalau gue sih sebenarnya untuk bukan hotel apa gitu kan, ya lumayan ada beberapa item gitu ya. Iya. Kata gue kalau cuma ditaruh di lemari, di blister kayaknya kurang oke nih gitu, kurang puas katanya Om. Udahlah telanjangin dulu gitu kan. Nah, tapi itu mau dikemanain, bingung gitu kan. Akhirnya gue coba buat diorama lah. Jadi intinya sih untuk ke konsumsi pribadi gitu, pribadi gue sendiri gitu. Terus itu coba gabung di grup, coba gabung tanya sana, share sini. Begitu gua ngupload pohon, ternyata ada yang share, ya udah. Mulai dari situlah kita monetize gitu kan. Iya sebenarnya gini guys, waktu itu gua bukannya ketemu sih ya, awalnya ngepoin si Om Rudolf ini atau Om Paul. Om Paul atau Om Rudolf sih enaknya? Enaknya mah Rudolf aja Om. Kalau Paul yang punya diorama Om. Iya. Jadi awalnya gue ketemu Om Rudolf nih ngepoin dari Facebooknya guys. Dan itu teman komunitas awalnya beli si Om Gary ya Om. Nah Om Gary itu beli pohon. Om Rudolf ini bikin pohonnya detail banget, bisa dikasih contoh lah. Ntar nanti kita ambil aja. Detail banget guys. Jadi dari yang 64 itu akar-akarnya ajib. Nanti kita lihat lah ya, sembari kita lihat gambarnya. Nah dari situ gue nanya tuh sama Om Ger, ini yang buat siapa sih Om? Ada Om Rudolf. Nah dari situlah gue kepoin guys, dan sampai di sinilah gue sekarang. Nah untuk proses pembuatannya nih Om, diorama kan beda-beda ya Om ya. Ada yang kecil, ada yang skala gede atau gimana. Nah kalau untuk Om Rudolf sendiri, diorama yang paling
simple itu pengerjaannya makan berapa waktu, berapa hari gitu? Yang simple paling kecil gitu. Jadi pernah buat kayak Dio tema alam simple gitu lah ya Om. Itu kayak kisaran sehari kelar dong. Sehari kelar. Karena apalagi kalau cuaca mendukung, panas, kita ngejemur semen, kita ngelem apa cepet kering Om. Jadi sehari mah kelar kalau yang simple mah. Kalau simple sehari kelar. Kalau dimensi yang kayak tadi yang gua ambil yang kayak di belakang sebelah sana ada apa keretanya itu Om. Nah itu kira-kira pengerjaannya berapa hari atau berapa bulan gitu, karena ini mah udah estimasi bulan karena konsepnya lebih detail banget sih ya. Jadi ini kebetulan punya kawan kita juga Om. Jadi datang ke sini dengan apa ya, bahan sih gue bilang, bahan, dan bahannya juga ya lumayan banyak yang digarap gitu. Estimasi gue sih 2 minggu nih gitu kelar gitu kan. Ternyata klien datang ke sini ada penambahan lampu, penambahan pagar lah, nah keluar dari estimasi akhirnya, dan sebulan ya begitu gitu tampilannya. Banyak pernak-pernik yang nggak terduga gitu. Bener. Tapi asli teman-teman, nanti kalian bisa lihat sendiri sembari gue puterin videonya. Ajib banget guys, jadi detail kecilnya cakep banget. Nah, yang gue penasaran nih Om, kan kalau dari diorama sendiri kita mengartikan penggalan cerita. Bener, sih Om. Ya. Diorama itu kan penggalan cerita yang terjadi gitu kan, kita bikin di dioramanya. Nah, kalau Om Rudolf sendiri untuk buat satu diorama itu konsep sendiri atau imajinasi sendiri, ataukah ngambil misalkan lihat pemandangan di luar sana, Om Rudolf foto, wah kayaknya keren nih, bakal gue jadiin diorama. Nah itu kira-kira yang mana tuh Om? Semua sih Om. Semua ya? Jadi klien kan banyak permintaan kan Om. Dia, Om coba bikin pohon ini harus mirip gini. Ya kita garap gitu kan, kita riset dulu ini jenis pohon apa gitu kan, kita riset warna batangnya apa gitu kan, terus daunnya hijau gimana gitu. Nah dia mau yang mirip ya kita riset dulu gitu. Ada yang emang klien ngasih gambar, dia minta detail gini, yaudah kita buat gitu kan. Nah ada juga yang pakai imajinasi Om gitu. Ada juga yang kayak tadi penggalan cerita itu dioramanya ada di kandang Datu kalau nggak salah Om. Kawan kita juga itu. Nah itu gua punya diorama yang apa ya, pursuit gitu Om. Jadi polisi ngejar racer gitulah. Jadi ya gue bilang sih itu sebuah diorama simple yang bercerita gitu. Jadi dari dua konsep itu sih, ada yang imajinasi sendiri, ada yang emang berdasarkan konsep atau tempat real kejadian gitu guys. Jadi si Om Rudolf ini buat dioramanya seperti itu guys. Detail pohonnya pun sampai di searching ya Om. Di searching ke internet, misalkan warna daunnya seperti apa. Jadi nggak kaleng-kaleng guys. Nggak kaleng-kaleng. Jadi bukannya buat diorama ya asal semua gua, enggak. Jadi dia emang ada konsepnya guys. Kayak yang di belakang gue ini konsepnya Canon Om Amerika guys. Jadi diecast yang disusun juga dia mobil-mobil muscle Amerika gitu guys. Jadi bukannya mobil Jepang ditaruh di sini ya kurang pas sih. Kurang cocok guys, karena emang ini khusus untuk mobil-mobil American muscle gitu guys. Nah, setelah itu Om Rudolf, kita lari ke range harga sih ya. Karena temen-temen di rumah juga kan pada pengen tahu nih, siapa tahu ada yang tertarik mau mesen, nanti gua tulis boleh Om ya? Siap Om. Di deskripsi nanti bakal gua tulis Facebooknya, udahnya IG-nya, sekaligus langsung nomor WA-nya ya. Ya boleh Om. Nah, siap. jadi teman-teman yang mau mesen boleh langsung aja nanti di deskripsi gua tulis. Itu range harganya kisaran berapa tuh? Yang dari terendah dulu deh, sudahnya yang tertingginya berapa, jadi teman-teman di rumah tahu nih gitu. Jadi sebenarnya variatif Om. Iya benar. Balik lagi kita ke konsep, detail pengerjaan gitu kan, bahan yang mau gimana gitu. Misalnya kalau gue buat yang diorama parkiran kecil gitu aja ya, skala dengan ukuran size layout sekitar 20 cm persegi itu ya paling kayak go apa 200 gitu. Dan itu udah berikut lighting gitu kan. Jadi ada lightingnya. Jadi artinya bukan cuma parkir polos gitu, ada pohon, ada lighting, pokoknya segala konsep aspek-aspek utama yang dibutuhin di alam dan parkiran ada gitu loh. Paling nanti tinggal nambah kayak barrier atau kon, tambah sendiri aja gitu. Jadi
upgradeable lah gitu loh modelnya. Masih terjangkau guys. Iya. Masih kisaran 200 sampai berapa tadi? Ya 150 200 gitu. 150, Ukuran 20 gitu ya. kan. Masih yang standar gitu. Ntar lebih detailnya bisa kalian WA sendiri lah ya. langsung nego sama Om Rudolfnya langsung. Boleh. Tapi jangan hari Senin. Kalau hari Senin harga naik Om. Iya benar. lepas dari Senin. Jangan hari Senin guys. Pesennya gitu. Jangan hari Senin. Kalau hari Senin harga naik. Iya, Biasanya bener. gitu. Kalau yang jual-jual gitu seperti itu. Nah sudahnya balik lagi ke diorama nih Om. Kan si Om Rudolf mengerjakan diorama skala 64, skala 24, tergantung pesanan lah ya. Iya. Dari kerumitan itu rumitnya mana Om? Apakah skala 64 ataukah skala yang lebih besar lagi gitu? Sebenarnya gue fokusannya di skala kecil sih Om. Skala kecil. Jadi ya? skala 64 up 32 aja sih gitu loh. Kalau 24 ya kalau kadangan ada yang order 24, gue bisa ngegarapnya, cetakannya punya apa ya gue garap gitu kan, sesuai harga juga gue garap gitu. Tapi biasanya sih 64 Om, 64 ke 32 ada gitu. Yang 87 juga ada gitu. Oh iya. Jadi fokusannya si 87 64 sama 32 guys. Karena emang bener kalau skala 24 itu terlalu besar Om. satu yang waduh Iya. besar banget. Kita bawanya juga harus pakai mobil, bener. nggak bisa pakai motor bonceng, nggak Iya. bisa guys. Jadi harus wah jelimet sih emang detailnya juga lebih rumit sih Om ya kalau skala 24 Iya. karena dia semakin besar dan harus semakin detail gitu. detail dan terlihat gitu. Bener-bener. Oke guys, si Om Rudolf ini bukan hanya menjual Dayu ya. menjual diorama udah jadi aja enggak, tapi beliau juga jual pohon per ini ya Om. Ya per piece Per kadang. piece kadang nih guys. Kita bisa zoom ya. Kita zoom langsung di sini tuh, nanti lebih detailnya kita zoom lagi guys. Jadi ini pohon ini bisa dijual per piece gini sama si Om Rudolf. Kalau untuk satu piece-nya berapa sih Om? Kalau pengen teman-teman juga pasti pengen tahu lah ya. Ini satu pohon ini berapa atau paketan gitu Om. Misalkan 300.000 dapat berapa biji? Nah, itu kira-kira gimana Om? Jadi misalnya balik lagi ke klien gitu sih Om, semuanya Om. Kita kan cuma membuat aja gitu nah. Tapi situ kita tawarin beberapa item pilihan gitu supaya nanti apa ya kayak paket bundling gitulah modelnya. Jadi kalau yang model-model premium gini gue bilangnya premium Om. Kenapa premium? Karena ini bukan cuman kawat langsung dicat enggak. Jadi di sini ada apa namanya? Gue sebutnya resin atau clay gitu loh. Untuk menggarap batangnya supaya bisa bentuknya real gini, itu gue pakai clay Om, pakai resin gitu. Nah ini biasanya kalau yang model begini gue jualnya nggak banyak, satuan gitu gue jualnya. Dan gue juga buatnya sedikit nggak banyak Om gitu, karena semakin detail semakin banyak waktu yang dibutuhin gitu kan. Karena ini asli guys, ini handmade. Kalau nyari di mall, di supermarket nggak ada. Apalagi hunting di Indomaret gitu, mana ada. Indomaret Alfamart nggak ada guys, yang jual pohon-pohon begini nggak ada guys. Ini asli handmade 100%. Jadi harganya pun kalau untuk per piece, satu piece gini berapa? Kalau yang premium ya, ini gue pegang di tangan gue ini premium guys. Nah ini untuk gini kisaran range harga 75 sampai 150 Om. 75 sampai 150 worth it banget guys, karena emang ajib sih detailnya. Iya. Dan lagian juga gue pakai pilihan warna batangnya juga emang bener-bener real supaya kering kayak benerannya gitu, bukan cat sih kalau gue bilangnya Om. Jadi ini ada apa ya campuran khusus yang gue bilang sih. Jadi supaya batangnya itu terlihat kering gitu. Biasanya kalau cat kan terlihat glossy kadang-kadang kan atau ngedop gitu ya. Ini ini nggak ngedop, nggak glossy juga gitu. Intinya kering lah batang itu kayak bener-bener batang gitu. Jadi ramuannya ramuan rahasia. Iya. Om Paul doang yang punya. Om Paul doang yang punya. Cakep sih ini Om. Ini udah nyampe mana nih Om? Kalau boleh tahu Om. Si pohon-pohon yang buatan dari Om Rudolf nih guys, udah nyampe mana nih Om? Keluar sih Om kebanyakan Om. Banyak dari Bali udah juga Om. Bali, Jawa, Makassar. Sampai Makassar. Sampai Makassar Om. Cakep. Gokil sih ini. Jadi sampai Makassar ini pohon guys. Ntar bisa kita lihat nanti kita zoom ya. Oke, siap Om. Satu. Nah, untuk ini Om,
pemula yang pengen belajar diorama. Nah, saran dari Om Rudolf sendiri gimana tuh Om? Jadi kalau menurut gua ya, berdasarkan pengalaman, sebelum kita garap dio, kita udah tahu konsep dulu nih. Teman-teman udah punya konsep dulu. Kita mau konsep apa? Jadi jangan abstrak di sini. Oh iya. Jadi nanti kalau kebanyakan abstrak ngedit lagi nambah-nambah akhirnya keluar. Dio apa ini gitu kan? Jadi aneh gitu. Jadi lo konsep dulu gitu kan. Jadi yang pertama konsep. Jangan sampai keluar dari konsep gitu. Bener. Kita mau bikin parkir misalnya. Nah, konsep dulu parkirnya. Konsep dulu penting. Jadi habis di konsep, di riset dulu nih. Jangan lupa di riset. Konsep, riset, eksekusi. Jadi ada 3 tahap. Iya, 3 tahap. Jadi konsep, riset, eksekusi. Jadi kalau walaupun bikin diorama harus tetap pakai riset. Jadi nggak cuma asal buat, karena emang nanti bakal dipajang figur ya Om. Nah, itu figurnya bisa pas. Jadi sesuaikan dengan skala yang mau buat berapa. Itu gitu. Benar. Jadi harus sesuai dengan skalanya. Jadi nggak jomplang nanti. Kita buat skala 4 tapi yang dipajang nanti 32 gitu kan jomplang. Aneh gitu. Nyambung gitu. Nah, sudahnya lagi kalau kan si Om Rudolf lebih banyak main diorama luar dengan alam gitu, outdoor gitu. Itu lebih sulit mana Om? Bikin outdoor apa indoor yang modelnya kita bisa ini contoh kayak bengkel sih Om. Bengkel itu udah termasuk indoor sih ya. Nah, itu jelimatan mana tuh Om? Kalau untuk Om Rudolf sendiri pribadi? Kalau gue bilang sebenarnya fokusan gue di awal ya ke alam sih Om. Jadi mulai dari bahan baku gue fokusnya dari alam aja gitu, yang mudah didapat gitu kan, kayak batuan-batuan kecil kita nggak perlu nyetak, ambil aja di kebun belakang gitu kan, akar-akar kecil ambil aja, nyabutin rumput-rumput sekalian bersihin rumah ya nggak, manfaatin ya kan gitu. Jadi apa ya, alam kayaknya lebih banyak ngajarin kita gitu loh. Kalau bengkel pertama gue nggak punya source yang yang sip lah untuk diaplikasiin, dan gue juga kurang terlalu greget di bengkel gitu. Jadi gue fokus di alam aja. Fokusnya ke alam. Kayak tadi gue ngeliat ada kayak air terjunnya guys. Ajib air terjunnya. Detailnya cakep banget. Dan di situ gue tertarik dengan yang tadi ada salah satu yang ada apa tuh? Yang pesanan orang mana tuh? Yang ada lorong airnya itu. Ini orang di Jawa Tengah kalau nggak salah. Jawa Tengah, guys, itu orang Jawa Tengah. Pastur Om ya? Iya, ini Beta guys yang pesen guys, itu buat pajangannya nanti kedepannya bakal ada ditambahin sawah atau segala macam tuh guys. Itu dan konsep ini Om, konsep dari pendetaannya itu juga dari klien kita juga, dia mau model kayak puzzle gitu Om. Satu diorama nih desa nih, nanti di berikutnya dengan tinggi yang sama, dengan ukurannya agak lebar atau ukuran yang sama, dia mau nambah jalan raya atau gimana, jadi bisa digabung gitu modelnya. Jadi ntar dari satu diorama ke diorama lain berkaitan gitu, jadi ntar bakal digabung, bisa lebar gitu. Nah itu kita harus matang konsep dari awal nih, jadi supaya nanti misalnya klien kita mungkin dia mau nyoba dengan diomaker lain gitu kan, kita udah buatin konsepnya nih, jadi artinya diomaker yang lain juga nggak keluar dari ukurannya, nggak keluar dari apa yang udah dibuat di awal, supaya bisa nyambung semua gitu. Dan itu udah kita setting lah gitu. Jadi siapa itu diorama makernya yang buat nanti bakal mudah aja gitu, dan dipermudah jadi emang konsep dari awal gitu. Garapannya gokil itu pendeta itu. Jadi satu diorama kalau digabungin nanti bakal satu kesatuan terkait gitu. Jadi siapapun nanti yang bikin diorama selanjutnya itu nggak pusing gitu guys. Jadi keren. Lebih enak aja sih Om gitu. Dan lebih variatif gitu. Cakep. Nah itu dia guys, jadi obrolan santai kita hari ini. Dan sebenarnya gue datang ke sini itu bukan cuma untuk bikin konten ngobrol santuy, tapi gue mengambil salah satu koleksi beliau yang awalnya sih nggak dijual. Jadi karena ada temen yang pengen beli itu diecast motor sih Indian, cakep guys, itu koleksinya ajib. Boleh tunjukin ya Om ya? Iya, siap. Nah ini dia nih, ini dia guys. Gue datang ke sini tuh sebetulnya ini dia bakal mau ngambil ini
Ini buatan Om Rudolf tuh, cakep ya. Dan itu muter Om kalau kena cahaya dia Om tuh. Oh, Ya. guys tuh. Jadi lebih Ajib, lebih ya. aneh aja gitu kan. Unik lah, lebih unik gitu. Nah ini sebenarnya gue mau ngambil ini karena udah gue pesen sama Om Rudolf. Sekalian kita bikin konten. Dan nanti kalau temen-temen yang kepo bisa dilihat di deskripsi Iya. di bawah. Oke, sip. IG-nya nanti gue tulis ya Om ya. Ya, siap Om. Ada IG-nya, sudahnya ada Facebook-nya juga. Jadi teman-teman gak usah khawatir, langsung aja WA. Mau konsep seperti apa, tinggal kontak sendiri, Iya. nego sendiri, nego harga, tapi jangan hari Senin. Iya, harga naik. Harga naik. Hari Senin harga naik teman-teman. Oke, demikian gitu aja. Terima kasih Om Rudolf Oke, siap, waktunya. Udah kesempatan gue udah datang ke sini, silaturahmi, ngambil pesanan juga. Yang kepo langsung aja dipesan di bawah. Jangan hari Senin. Oke. Hari Senin harga naik. Sekian dulu, terima kasih yang sudah menyaksikan video ini secara lengkap. RWP cabut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dekeser Indonesia. Bye bye guys.